Selamat datang kembali semuanya, bung-bung sekalian, di materi kita yang baru. Kali ini seperti yang gua upload di IG, ini adalah gambar yang akan kita ciptakan. Jadi sebenarnya ini adalah dari gambar-gambar, kumpulan gambar-gambar lama gua. Gua dulu sering ngegambar apa gitu nggak jelas di kertas, dan sekarang gua akan mencoba untuk membuat ini menjadi lebih lebih cocok untuk di post di Instagram gitu. Jadi, dan ini juga adalah teknik yang biasa gue lakukan gitu. Jadi dari gambar asli, biar gimana pun juga alat gambar digital ini tidak bisa betul-betul mentransfer garis kita yang sebenarnya gitu. Tapi ya udah lumayan sih sebenarnya. Sebenarnya udah semakin baik maksud gue. Sebenarnya udah semakin baik. Tapi tetap garis yang yang dari gambar asli itu tetap lebih maksud gue gambar asli itu dari kertas, di kertas beneran live secara bukan live ya, iya gambar manual biasa itu tetap lebih nikmat sih, walaupun terus terang gue udah jarang juga melakukannya sebenarnya. Belakangan ya gue lebih seringnya gambar di ini langsung di pakai alat namanya Wacom, untuk gambar secara digital gitu. Tapi ya udah, karena sekarang gue ingin mencoba lagi ya. Oke, jadi yang pertama ingin gue lakukan adalah gue akan menggambar ulang ini secara digital. Yang gue lakukan adalah ini nama aplikasinya atau nama programnya adalah Manga Studio. Jadi ini seperti Photoshop, Adobe Photoshop. Tapi menurut gue ini tuh lebih fokus untuk menggambar memang. Jadi yang gue rasain paling beda adalah ketika bikin garis. Garis itu enak banget, lembut. Ini mendekati dengan nyata gitu. Banyak banget pilihan-pilihan dari pensil, lo bisa ganti ke kuas, ya jadi lo bisa bervariasi di sini. Nah, yang pertama adalah bikin lapisannya. Kita mulai ya. Ini lapisan pertama, ini lapisan kedua. Gua akan menggambar di lapisan atau layer kita sebut yang berikutnya. Sederhana tekniknya. Gua hanya mengikuti saja jalur yang ada. Dan memang di tengah jalan biasanya nanti akan ada improve. Tapi ya improve kecil, tapi garis besar dari si gambar ini yang akan gua ambil gitu. Ini salah satu dari teknik yang biasa gue pakai ketika bekerja di Instagram. Ngomong-ngomong, gimana kalian menggambarnya? Latihan menggambarnya? Menikmati atau ada kesulitan? Ada tantangan? Kalau ada tantangan pasti ya. Ya sekali lagi jangan ragu ya kalau misalnya mau ada yang bertanya tentang seputaran tentang ya gambar di IG gua, di YouTube gua. Nah, supaya video ini juga akan gue bagi kira-kira menjadi 3 mungkin. Rencananya 3 ya, gue belum tahu nih. Untuk menggambar si
punk rock ini. Jadi dari proses tracing ini sampai ke finishing gitu. Jadi yang pertama tracing, finishing, finishing. Yang pertama tracing, yang kedua coloring, finishing. Nah, kayak kalau hal-hal begini kadang-kadang kita nggak perlu ngikutin sama persis dengan gambar aslinya nih. Kayak rambut ini gue improve aja. Si ini nggak akan gue gambar ya. Ini gue cuma gambar si ini aja nih, si punk rock ini. Gue sukanya pakai Manga Studio tuh ini, kalau bisa tuh garis itu bisa gitu, bisa tipis. Ketika kita nggak terlalu tekan tuh dia bisa tipis. Gue tuh suka gambar anak-anak pang gini. Sebenarnya gue ya bukan anak pang sih, tapi memang yang gue suka tuh karena pang itu kan simbol dari apa ya, ke bukan hanya pemberontak dalam artian tidak mau mengikuti tidak mau mengikuti aturan-aturan yang ada gitu, tapi seperti semacam simbol kebebasan juga. Dan memang secara visual gue tuh suka bikin rambutnya, jujur aja, entah kenapa tuh. Itu karena memang mungkin ada, dulu gue punya teman anak pang memang waktu masih SMA gitu, dan gue sempat juga ikut-ikutan gitu ke bawah-bawah, walaupun nggak total kayak dia gitu kayak gitu. Tapi dulu waktu SMP dulu pernah punya teman anak pang, dan memang rambutnya itu selalu gue tuh ngeliatin gitu rambutnya. Gue suka banget rambutnya. Nah, lu perhatiin kalau gue sedang tidak mengikuti sketsa yang ada gitu. Nih, gambar kain. Ini observasi penting nih. Karakter kain itu bisa karena kan ketika lu menggambar kan penting, kalau misalnya gambar manusia atau ya gambar apapun gitu ya, memberikan kesan bahwa oh ini tuh kain, oh ini tuh besi gitu, oh ini kayu. Setiap material itu kan ada karakter-karakternya gitu. Nah, ini juga salah satu pelajaran penting. Ini gue ini gambarin udah lama banget nih. Jadi gue nggak sengaja buka buku gambar, akhirnya ya udah jadiin konten.
Nah, selalu bikin apa-apa tuh coba untuk bikin kayak kalau kayak bikin baju, bikin apalah barang-barang ini kan kayak ini tali gitar, gua kasih motif gitu kan. Motif itu baik untuk supaya pemirsa itu tidak bisa membedakan gitu. Oh, ini walaupun sebenarnya dari posisi kalau misalnya ada tali ke sini kan udah pasti tali gitar gitu, tapi ketika lu kasih kesan lagi, ketika lu kasih motif lagi, itu akan membuat orang yang ngeliat tuh jadi lebih lebih jelas lagi lah istilahnya gitu. Ya itu untuk lebih jelas aja sih memang. Itu kebutuhannya. Hmm. Ukulele. Oke. Ini. Nah, walaupun seperti udah pernah gue bilang, walaupun kita bisa tracing kayak gini, ya, fasilitas tracing ini, kalau zaman sekarang, tetap skill dari tangan asli itu tetap penting. Supaya lo lebih lugas bisa menggerakkan mau kemana di bawah hubungan ini gitu. Nah, ya walaupun gua memang ya sudah menggambar dari kecil memang gua, tapi maksud gua ya jangan tetap tetap kalian juga mempelajari. Banyak kok orang-orang yang belajar dari apa sudah cukup dewasa juga, itu sudah cukup banyak dan bisa dan mencintai. Yang penting tuh suka dulu. Kalau sudah suka, wah udah ketagihan. Gua tuh sebenarnya banyak banget gambar-gambar yang istilahnya tuh yang gambar-gambar nggak kepake gitu. Jadi berawal dari sebenarnya kalau konten-konten di IG gue tuh berawalnya dari gue tuh banyak banget gambar-gambar, tapi ya nggak tahu siapa yang menikmatinya, ya maksudnya menikmati pribadi doang. Lama-lama kepikiran ya kita gimana, karena apresiasi itu penting juga, itu apresiasi adalah bagian dari seni juga. Apresiasi itu membuat si kreator atau si seniman tuh jadi dapat feedback atau kita bisa tahu lah gitu kualitas karya kita tuh kayak gimana. Itu dari bentuk apresiasi juga salah satunya. Seniman berkarya, eh dia juga sebenarnya ingin jadi diapresiasi. Ini gue matiin dulu dikit supaya nggak bingung ngeliatnya. Ini gue ingin ngasih lubang-lubang di sini. Ya seniman berkarya itu bohong kalau misalnya gue dinikmati sendiri aja gitu. Ada juga getaran di dalam dirinya untuk supaya orang lain itu bisa menikmati karya tersebut. Itu pasti ada.
Nah, dan itu yang dulu gua rasakan gitu sebelum gua mulai Instagram gua tuh. Nah, gua juga sampai kepada titik dimana waduh gua pengen berbagi ilmu gitu. Pengen bisa share. Dan gua di sini di YouTube ini gua nggak akan nutupin teknik apapun ya. Ini benar-benar kemampuan gua ya yang inilah yang gua bisa. Karakter jeans tuh, jahitannya terus kalau mau bikin itu robek-robek kayak gimana. Ini gua tambahin lipetan, ini posisi sepatu sebenarnya kurang enak nih. Tuh di sini sebenarnya. Kegedean coy. Kasih motif api deh. Oke. Perhatiin kantong celananya. Gue sebenarnya basicnya tuh sebenarnya dari komik, Bung. Gue suka bikin komik. Gue juga awal-awal gue tuh mencoba untuk menjadi komikus sebenarnya. Ada tuh komik gue di webtoon. Kalau ada yang tahu webtoon, kayak dia tuh kayak ya kayak komik online gitu. Ada komiknya judulnya Anak Cumi tuh. Webtoon Indonesia. Ya kalau siapa tahu mau nyari. Gue suka pada komik itu tentang ada komikus yang gue suka banget, komikus Jepang. Aduh gue lupa namanya. Dia tuh bikin 20th Century Boy. Kalau enggak bikin komik namanya Monster. Itu zaman-zaman gue waktu dulu SMA. Itu yang 20th Century Boy itu keadaannya mirip banget kayak Corona gitu. Jadi tentang konspirasi gitu, 20th Century Boy. Jadi ada satu kelompok kelompok namanya itu sahabat. Namanya sahabat Tomodachi. Dan mereka tuh berencana untuk seperti menguasai dunia gitulah. Tapi bagus lah pokoknya. Kalau misalnya lu suka baca komik, baca tuh 20th Century Boy. Nah, komik gue yang Anak Cumi itu juga tentang konspirasi-konspirasi gitu. Walaupun judulnya Anak Cumi, kayak apaan gitu Anak Cumi, tapi itu konspirasi tuh. Settingannya di dunia entah berantah ciptaan gue sendiri. Yang entah ada di mana. Tapi kayak zaman-zaman Majapahit gitu gue bikinnya. Kira-kira lah. Jadi zaman belum ada ya teknologi yang serba digital, enggak gitu. Anak Cumi dan cukup laku sebenarnya, tapi bikin komik tuh aduh susah kalau sendiri, memang butuh tim. Gue bikin saya berapa episode ya kemarin. Cukup banyak, lebih dari 10 lebih lah. Dan memang kalau misalnya
eh, di webtoon itu kan awal-awal kita harus rajin ngupload dulu juga. Ya gue cukup rajin tapi memang nggak konsisten kemarin tuh. Dulu tuh maksud gue. Memang kurang konsisten gitu. Dalam artian kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Karena sambil kerja, jadi harus cari waktu kosong. Nah, selesai. Jadi ini yang akan kita warna di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jadi kira-kira gini prosesnya. Jadi gua gambar dulu secara beneran, secara manual, baru gua sekarang gambar juga di digital. Dan nanti di video selanjutnya lo akan lihat gimana gua bisa mewarnai ini gitu. Oke? Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan lo dapat pelajaran dan dapat sesuatu dari sini. Sampai jumpa.